Wahai para wanita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengistimewakan kalian. Wahai para wanita, kalian adalah makhluk-makhluk yang istimewa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lihatlah bagaimana keistimewaan para wanita. Ketika ia masih kecil, ia bisa memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumil qiyamati ana wa huwa hakadha wa dhamma usbu'aihi." Siapa yang mengurusi dua anak perempuan hingga mencapai usia balik dengan baik, maka pada hari kiamat kelak aku dan ia seperti ini. Jelas beliau sallallahu alaihi wasallam menggabungkan kedua jari tangannya yang menunjukkan kedekatan posisi orang tersebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia telah menjadi seorang istri, dia bisa menjadikan lelaki sebaik-baiknya lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana min khairikum li ahli. Sebaik-baik kalian para suami adalah yang terbaik untuk istrinya, dan aku yang terbaik untuk istriku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan bahwa sebaik-baik lelaki adalah yang terbaik kepada istri dan keluarganya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan kita dalam ini. Ketika telah menjadi seorang ibu, haknya 3 kali lebih besar daripada bapak. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa, hai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi, hai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bapakmu." Lihatlah wahai para wanita kaum muslimin, setelah kalian menjadi seorang ibu, hak kalian lebih agung 3 kali lipat daripada hak seorang ayah. Lihatlah bagaimana Islam memuliakan kalian. Maka jangan kalian hinakan diri kalian dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian menjadi orang-orang yang ridha terhina dalam api neraka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, beliau melihat ke dalam api neraka. Lalu kemudian beliau katakan, "Fa idza aktsaru ahlihan nisa." Ternyata kebanyakan penduduk api neraka, penduduk neraka dari kalangan wanita. Kenapa wahai Rasulullah, kata para wanita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yakfurna." Mereka kafir. Para wanita bertanya, "Apakah kafir kepada Allah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, bukan. Kafir kepada suaminya." Apabila seorang suami sudah banyak memberikan kebaikan kepada istri, hanya gara-gara satu kesalahan, lalu si istri melupakan banyak kebaikan suaminya, begitulah kafirnya istri kepada suami. Wahai para wanita, tahukah kalian bahwasanya kalian telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebagai tonggak kejayaan suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi baik dengan baiknya para wanita, dan suatu bangsa menjadi buruk dengan buruknya para wanita. Lihatlah bagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Kerusakan pertama kali terjadi pada Bani Israel dimulai dari wanita mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa." Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia, dan hati-hati kalian terhadap wanita. Sesungguhnya fitnah pertama kali terjadi pada Bani Israel berasal dari wanita mereka. Ketika wanita-wanita di suatu bangsa menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka ia akan melahirkan keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh mulia diri kalian, wahai para wanita. Maka janganlah kalian hancurkan kemuliaan kalian dengan memaksiati Allah Azza wa Jalla. Tutuplah aurat kalian, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak wanitamu dan para wanita kaum mukminat agar mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Itu perintah Rabbmu, wahai kaum wanita, yang telah menciptakan kalian, yang sudah memberikan kepada kalian rizki. Dan sungguh demi Allah, kalau engkau tutup auratmu, engkau lebih cantik di hadapan Rabbmu. Sedangkan ketika engkau bermaksiat kepada Allah, engkau tampil berlenggak-lenggok di media sosial, mempertontonkan tubuhmu, memperdengarkan suaramu yang mendayu-dayu, mempertontonkan auratmu. Mungkin engkau bisa menawan para laki-laki hidung belang, mungkin engkau bisa meraih belar dari semua itu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadamu. Maka mana yang kau pilih? Keridhaan kepada Rabbmu ataukah pandangan-pandangan lelaki yang sangat bernafsu kepadamu? Seorang wanita hendaklah dia menjadi pendidik yang handal, mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Seorang wanita hendaklah menyadari akan tugasnya yang agung, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wanita adalah benteng keluarga. Wanita yang salihah adalah perhiasan dunia terindah. Maka wahai para wanita, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua, para laki-laki, para bapak, para ayah, juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah amalan soleh kami ya Allah, dan berikan kepada kami kekuatan istiqamah setelah Ramadan ini ya Rabb. Berikan hidayah dan taufikmu kepada pemuda kaum muslimin agar mereka senantiasa mengikuti syariatmu ya Rabb. Dan berikan hidayah dan taufikmu kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Perbaikilah mereka, kuatkan mereka untuk menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu ya Allah. Jadikanlah orang-orang di sekitar pemimpin-pemimpin kami orang-orang yang takut kepadamu ya Allah. Allahumma ya Rahman, berikan kepada kami kekuatan untuk senantiasa menaatimu dan menjauhi larangan-laranganmu ya Allah. Berikanlah pertolonganmu untuk saudara-saudara kami yang tertindas di Palestina, di Gaza. Satukan barisan para pejuang mereka. Rahmatilah yang meninggal di antara mereka, serta sembuhkanlah yang sakit di antara mereka. Allahumma ya Allah, perlihatkanlah kepada kami keajaiban kekuasaan-Mu. Hancurkan para musuh-musuh-Mu yang membantai saudara kita di sana dengan penuh kesombongan dan kebrutalan. Luluh lantakkan mereka semua ya Allah. Engkau zat yang maha kuat lagi perkasa. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di sana. Tolonglah saudara-saudara kami di Suriah yang sedang membangun negeri mereka untuk menegakkan syariat-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rahman, muliakanlah kedua orang tua kami yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Ampunilah dosa-dosa kami dan mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kecil. Allahumma ya Allah, lindungilah anak-anak kami dari segala keburukan. Jagalah mereka dari segala kerusakan. Jauhkan mereka dari segala bahaya. Jauhkan mereka dari segala kesyirikan.
Jadikan mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan salat ya Rahman. Ya Allah ya Aziz, jadikanlah istri-istri dan anak-anak kami permata dan penyejuk hati kami, serta jagalah para wanita-wanita kami, pemuda-pemuda kami dan anak-anak kami dari segala kerusakan moral dan pemikiran. Jadikanlah istri-istri kami istri-istri yang salehah, yang senantiasa mengikuti perangai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta jadikan kami para suami sebagai imam bagi mereka yang bertakwa kepadamu. Ya Rahmanu ya Rahim, muliakanlah guru-guru kami, jagalah mereka dari segala makar musuh yang hendak menghentikan langkah amar ma'ruf dan nahi mungkar yang mereka tegakkan. Kuatkan barisan mereka dan jauhkan mereka dari perselisihan yang meruntuhkan izzatul Islam. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang diterima di sisimu. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami selama di bulan Ramadan. Terimalah puasa kami, salat kami, sedekah kami dan bacaan serta ibadah kami yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.